Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Siang itu, mentari terasa terlalu terik, seolah ingin mengingatkan bahwa perjalanan yang akan dilalui Nita bukanlah perjalanan biasa. Nita, gadis 20-an dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, memandang keluar jendela bus dengan mata penuh harapan. Tangannya masih menggenggam erat tas ransel usang warisan kakaknya. "Kita udah hampir sampai, Nit. Nanti kamu bakal suka kok kerja di sana," ujar Lili, temannya yang duduk di sebelah, sambil mengunyah permen karet. Wajahnya penuh percaya diri, kontras dengan raut gugup Nita yang masih canggung mengenakan jaket jeans dan celana panjang, tampak tak menyatu dengan hiruk-pikuk kota yang mulai terlihat dari kejauhan. Lili sudah lebih dulu merantau dan kini menjadi seorang LC senior di salah satu diskotik terkenal dekat kawasan hiburan kota. Ia yang mengajak Nita datang, dengan janji pekerjaan ringan sebagai pramusaji dan tempat tinggal dekat lokasi kerja. Setibanya di kos yang sempit namun bersih, Nita merasa sedikit lega. Tempat itu tak jauh dari diskotik yang disebut Lili, Club de Ratu, bangunan gelap berneon ungu mencolok yang setiap malam memekakkan telinga dengan dentuman musik dan lampu strobo yang tak kenal lelah. Di sanalah Nita mulai bekerja sebagai waitress, menghidangkan minuman, membersihkan meja, dan kadang-kala mengantar pelanggan ke ruangan karaoke VIP. Sore itu, langit kota mendung, menambah kesan berat di dada Nita yang masih belum terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan barunya. Di dalam kamar sempit kosan berukuran 3x3 meter, Nita duduk di depan cermin kecil yang menempel di dinding, merapikan rambutnya yang diikat setengah ke belakang. Makeup tipis telah ia poleskan seperti yang diajarkan Lili semalam. Tok, tok, tok. Pintu diketuk cepat. "Masuk aja, Li," ujar Nita sambil membetulkan kerah kemejanya. Pintu terbuka, dan muncullah Lili, berdiri dengan percaya diri dalam balutan dress merah menyala yang memeluk tubuhnya erat. Makeupnya tebal, bibirnya merah darah, dan mata tajamnya berkilau dalam cahaya kamar yang temaram. "Buset, kamu masih pakai baju kayak anak kuliahan aja, Nit," cibir Lili sambil tertawa renyah. "Ganti yang ini deh, biar agak menarik dikit. Kan kamu kerja di tempat yang penuh lampu dan mata orang." Ia melemparkan dress hitam pendek ke ranjang Nita. Nita menatap baju itu ragu. "Tapi, aku kan cuma waitress, Li." "Cuma waitress? Iya. Tapi tempat kita kerja itu klub, bukan warteg. Percaya deh, penampilan itu penting. Lagian kepala bagian kita cerewet banget urusan tampilan. Sekali lihat kamu lusuh, bisa-bisa langsung dipulangin." Setelah beberapa detik ragu, Nita akhirnya menuruti saran Lili. Ia berganti pakaian, walau perasaan tak nyaman itu makin menghimpit dada. Dress itu terlalu pendek untuknya, terlalu ketat, terlalu asing. Tak lama kemudian, mereka keluar kos dan memesan ojek mobil online. Dalam perjalanan menuju klub, Lili tak henti-hentinya memberi wejangan. "Nanti pas ketemu Bang Jaka, senyum aja. Jangan kelihatan gugup. Dia yang pegang semua anak di bar, jadi harus jaga sikap. Tapi tenang, dia baik kok, asal kita sopan." Mobil berhenti di depan Club de Ratu, bangunan 3 lantai yang terlihat lebih seperti sarang gelap daripada tempat hiburan. Lampu neon ungu berkedip pelan di papan nama, dan suara bas berdentum samar dari dalam, seolah jantung klub itu tak pernah berhenti berdetak, siang maupun malam. Lili menarik tangan Nita masuk melewati pintu depan yang dijaga 2 pria berbadan besar. Aroma parfum, alkohol, dan asap rokok langsung menyergap, menusuk hidung. Mereka melewati lorong gelap yang remang-remang,
penuh dengan cahaya merah kebiruan dari lampu sorot. Di balik kaca hitam, tampak wanita-wanita berdandan menor, duduk menggoda sambil tersenyum pada pelanggan yang baru datang. Lily berhenti di depan sebuah pintu bertuliskan "Staff Only", lalu mengetuk 2 kali sebelum membukanya. Mereka masuk ke ruangan kantor sempit, dan di dalamnya duduk seorang pria berusia sekitar 40-an dengan tubuh tegap dan kepala pelontos. Ia menatap mereka dengan mata tajam, seolah bisa membaca isi kepala siapapun yang berdiri di hadapannya. "Nah, ini dia anak baru yang gue omongin kemarin," kata Lily sambil mendorong Nita sedikit ke depan. "Namanya Nita, dari kampung. Masih bersih, tapi nurut dan niat kerja." Pria itu bangkit dari kursinya perlahan, lalu menghampiri Nita. "HM, muka kamu polos. Lihat mataku," katanya singkat. Tatapannya tajam sekali. Nita merasa seperti dilucuti hanya dengan tatapan itu. Ada syarat kerja di sini. Gak cuma kuat badan, tapi juga kuat mental. Banyak tamu aneh, banyak kejadian aneh. Tapi yang paling penting, jangan pernah masuk ke ruang karaoke nomor 7, kecuali disuruh. Ngerti?" Nita mengangguk perlahan, walau hatinya berdegup kencang. Lily hanya tersenyum kecil dari samping. "Selamat datang di Klub Deratu, Nip. Semoga kamu bisa bertahan lebih lama dari yang sebelumnya." Lampu neon berkelap-kelip seperti bintang yang teracuni, menyinari setiap sudut Klub Deratu dengan warna-warna yang tak alami, ungu, merah darah, biru tua. Dentuman musik EDM mengguncang langit-langit, membuat lantai seakan berdenyut. Aromanya tajam, alkohol, parfum murahan, asap rokok, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang busuk namun tersembunyi. Nita berdiri kikuk di balik bar, mengenakan seragam white dress yang hanya berupa blus ketat dan rok mini. Hatinya berdebar tak karuan, tangannya gemetar menggenggam nampan kosong. Lily sempat membisikkan semangat padanya sebelum sibuk dengan pekerjaannya sebagai LC VIP malam itu. "Kalau ada yang pegang-pegang, senyum aja. Tapi kalau udah lewat batas, lapor ke bartender, nanti mereka yang bantu," begitu pesan Lily sebelum menghilang ke ruang pelanggan. Nita mengedarkan pandangan. Meja-meja mulai penuh. Pria-pria mabuk menepuk-nepuk meja, tertawa keras, dan wanita-wanita berpakaian minim duduk di pangkuan mereka. Di tengah kekacauan itu, paras cantik Nita menjadi sorotan. Beberapa pelanggan bahkan langsung memanggil hanya untuk sekadar melihat wajahnya lebih dekat. Baru ya?" tanya seorang pria paruh baya dengan senyum miring. "Namanya siapa, Dek?" "Nita, Pak," jawabnya gugup, sambil meletakkan botol bir di atas meja. "Manis banget kamu. Malam ini temenin saya nyanyi di ruang 5, ya?" Suaranya berat, seperti perintah. Tapi sebelum Nita sempat menjawab, bartender dari ujung bar melambaikan tangan, menyuruh Nita kembali. Dia diselamatkan sementara. Ketika malam makin larut, para tamu makin tak terkendali. Musik makin keras, dan hawa dalam klub makin panas. Namun, di antara keramaian itu, Nita merasa sesuatu mengawasinya. Bukan dari tamu, bukan dari staf, dari atas, dari sudut gelap lorong yang mengarah ke ruang karaoke. Sekali waktu, saat Nita mengantar minuman ke ruang 5, dia melewati koridor ruang karaoke. Semua ruangan penuh, kecuali satu. Ruangan dengan plakat nomor 7 di pintunya. Lampunya padam. Tak ada suara dari dalam. Tapi Nita berhenti sejenak, karena ia melihat bayangan seseorang berdiri di balik kaca kecil pintu itu.
seorang perempuan. Rambut panjang menjuntai, wajahnya tertunduk. Nita refleks menoleh ke bartender yang memanggil dari ujung lorong. "Nita, jangan ngelamun di situ." Suaranya keras, hampir marah. Nita terkejut, buru-buru melangkah pergi. Tapi sebelum dia benar-benar menjauh dari dalam ruang karaoke nomor 7, klub sudah berada di titik paling liar. Musik makin keras, para tamu makin tak terkontrol. Nita yang sejak tadi mondar-mandir membawa minuman sudah mulai lelah, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Tubuhnya lengket oleh keringat dan bau asap rokok yang menempel tak mau pergi. Ia baru saja meletakkan nampan kosong di belakang bar saat seorang pria tua menghampirinya. Badannya besar, berperut buncit, dengan mata merah dan napas bau alkohol. Dari cara jalannya yang limbung, jelas ia sudah sangat mabuk. Di tangannya tergenggam botol anggur yang hampir habis. "Heh, kamu. Cantik, ikut Om ke ruang VIP, ya?" katanya sambil menyentuh bahu Nita. Nita terkejut, buru-buru mundur. "Maaf, Pak, saya waitress, bukan." "Ah, semua juga begitu awalnya," bentak pria itu. Tangannya kini mencengkeram lengan Nita lebih erat. "Temenin Om nyanyi sebentar aja. Nanti Om kasih tip besar. Kamu kan baru, harus pintar cari hati tamu." Nita berusaha melepaskan diri, wajahnya pucat. Beberapa tamu lain melihat tapi memilih diam, terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ketika pria itu mencoba menariknya lebih keras, tiba-tiba terdengar suara berat dari arah bar. "Pak Darto, lepaskan." Semua kepala menoleh. Sosok tegap berkemeja hitam muncul dari balik keramaian. Pak Didi, kepala bagian yang tadi siang ditemui Nita, berdiri dengan tatapan tajam menusuk. Wajahnya datar, tapi nadanya tak bisa ditawar. "Maaf Pak Darto, anak ini waitress. Dia bukan jadi LC. Kalau Bapak mau ditemani, banyak yang bisa dipanggil. Tapi bukan dia." Pria tua itu menggerutu, masih mencoba membela diri. "Ah, LC, waitress, sama aja. Sama-sama cewek kan?" Pak Didi mendekat, suaranya lebih dingin. "Kalau Bapak nggak bisa bedain batasan, saya suruh security bantu Bapak keluar malam ini." Kalimat itu langsung membuat pria tua itu melepas cengkeramannya. Ia mendengus, meludah ke lantai, lalu berjalan pergi dengan langkah gontai. Nita masih berdiri di tempatnya, tubuhnya bergetar halus. Pak Didi menatapnya sejenak sebelum berkata pelan, "Kalau ada yang kayak gitu lagi, langsung bilang ke saya atau bartender. Jangan hadapi sendiri. Tempat ini keras, Nit. Tapi kamu gak sendiri." Nita mengangguk pelan, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia lalu mundur dan kembali ke belakang, menyimpan nampan, dan duduk sebentar di bangku staf area. Nafasnya masih berat. Udara Jakarta yang biasanya bising terdengar agak jinak di gang sempit tempat kos Nita berada. Matahari masih malu-malu muncul di balik gedung tinggi, dan aroma kopi sachet menyelinap dari kamar-kamar tetangga. Nita duduk di pojok kamarnya, masih mengenakan baju tidurnya yang kusut. Matanya sembab. Ia tidak tidur semalaman. Bayangan wajah perempuan di cermin tadi malam masih menempel di kepala, bersama rasa takut yang menekan dada. Tok tok tok. Ketukan cepat di pintu memecah keheningan. "Nit, ini aku, Lily." Nita buru-buru mengusap air matanya dan membuka pintu. Lily masuk dengan wajah khawatir, tanpa basa-basi langsung duduk di samping Nita. Ia membawa 2 bungkus nasi uduk dan sebungkus teh hangat, tapi tak satu pun disentuh. "Aku dengar dari bartender tadi, kamu semalam ditarik Pak Darto?" tanya Lily pelan. Nita menunduk, bibirnya gemetar. "Iya, Li,
Dia maksa, aku udah bilang aku cuma waitress, tapi dia narik aku takut banget. Suaranya mulai bergetar, dan tak lama air mata kembali mengalir di pipinya. Lily langsung merangkul Nita erat. SSST, tenang, aku di sini. Gak apa-apa, kamu udah aman sekarang. Tangis Nita pecah sepenuhnya di pelukan Lily. Isaknya menggema di kamar kecil itu, seperti tumpahan ketakutan yang tak sempat dikeluarkan semalam. Lily membelai rambutnya pelan. Tempat itu emang keras, Nit. Banyak kejadian aneh yang kita gak bisa jelasin. Tapi kamu kuat, kamu gak sendirian. Aku juga pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Pagi itu semakin terang, tapi suasana di kamar kos masih muram. Setelah tangisnya reda, Nita duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya. Matanya masih sembab. Lily masih di sana, duduk bersila di karpet tipis, sesekali menatap sahabatnya yang terlihat hancur. Hening mengambang di antara mereka. Sampai akhirnya Nita bertanya pelan, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Li, kamu udah lama jadi LC, ya? Lily mengangguk pelan. 4 tahun. Awalnya juga, kamu cuma waitress? Tatapan Nita menelusuri wajah Lily, mencoba menemukan jejak masa lalu yang mungkin pernah seperti dirinya. Lily menghela napas panjang, menunduk sejenak sebelum menjawab. Iya, awalnya cuma bantu-bantu di bar. Tapi uangnya kecil, capeknya sama aja. Terus aku lihat teman-teman LC bisa bawa pulang jutaan tiap malam. Barang-barang bagus. Bisa bayar kos lebih gede. Bisa kirim uang ke kampung tanpa tunggu gajian. Dia tersenyum miris. Waktu aku ditawarin naik kelas jadi LC, aku pikir, ya sudahlah, toh cuma temenin minum, ngobrol, nyanyi. Tapi ternyata, Lily terdiam sejenak. Sorot matanya jadi sayu. Gak sesimpel itu, Nit. Nita menelan ludah. Maksud kamu? Lily akhirnya menatap Nita lurus-lurus. Kebanyakan tamu gak puas cuma ditemenin minum. Apalagi yang bawa duit gede. Mereka selalu minta lebih. Minta ditemani pulang, atau nginep di hotel. Dikasih amplop. Tip besar. Tapi harganya? Wajah Lily menegang. Harga diri kamu, Nit. Pelan-pelan hilang. Nita menutup mulutnya, terkejut. Kamu pernah? Sering, jawab Lily jujur. Tidak ada kebanggaan dalam nada suaranya, hanya kelelahan dan luka. Awalnya nolak. Tapi lama-lama, kalau kamu gak mau, kamu dianggap basi. Ditinggal tamu. Kepala bagian juga jadi cuek. Jam kerja makin berat, gak dikasih shift enak, uang makin tipis. Akhirnya, ya, aku ikut juga. Sekali, 2 kali. Lama-lama gak kehitung. Ia terdiam, lalu melanjutkan lebih pelan. Kadang aku pulang nangis. Kadang cuma duduk bengong semalaman. Tapi besoknya harus kerja lagi, karena kalau gak, aku gak bisa bayar kos, gak bisa makan. Hening lagi. Nita menunduk. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. Mulutnya terasa pahit. Ia tak tahu harus merasa kasihan, takut, atau muak. Yang pasti, perutnya mual. Bukan karena jijik pada Lily, tapi karena rasa tak berdaya. Li, kamu masih bisa keluar dari sana. Gak capek, gumamnya. Lily tertawa pelan, tawa getir yang tak menyenangkan. Keluar? Kemana? Aku gak punya ijazah, gak ada keluarga di kota, udah dicap, anak malam, sama semua orang. Aku hidup dari dunia itu, Nit. Dan dunia itu gak pernah ngelepasin orang dengan utuh.
Dia menatap Nita dalam-dalam. Makanya, kalau kamu masih bisa bertahan jadi waitress, bertahanlah. Jangan pernah jadi kayak aku. Setelah beberapa saat hening, Lily berdiri perlahan dan merapatkan pintu kamar. Ia lalu kembali duduk, kali ini lebih dekat ke Nita, suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Nit, janji ya, jangan cerita sama siapa-siapa soal yang tadi aku omongin. Termasuk ke orang rumah. Nita mengangguk perlahan. Iya, Li. Aku ngerti. Gak akan bilang apa-apa. Lily menatapnya lama, lalu menghela napas dalam. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya saat itu. Matanya lelah, suaranya lirih. Kamu belum tahu banyak soal dunia Elsie. Satu hal yang paling penting dan paling kotor, itu soal Icip. Nita mengerutkan kening. Icip. Lily mengangguk, sorot matanya tajam. Ya, Icip. Itu istilah yang dipakai orang dalam di klub. Kalau ada cewek baru yang mau naik jadi Elsie, apalagi yang cakep dan potensial kayak kamu, dia harus diicip dulu. Diicip, maksudnya? Lily menunduk, suaranya kini makin berat. Dicoba dulu. Sama kepala bagian. Sama Pak Didi. Nita langsung terpaku. Ah, apa? Suaranya tercekat. Lily melanjutkan, tanpa drama, tapi jelas. Kamu gak bakal jadi Elsie sebelum kamu lulus Icip. Kalau kamu nolak, kamu bakal dibekukan, gak dikasih shift, dibikin capek, digeser-geser. Lama-lama kamu keluar sendiri. Tapi kalau kamu nurut, kamu naik, kamu mulai dapat tamu-tamu mahal. Uang mengalir. Tapi ya itu harga diri kamu, udah bukan punya kamu lagi. Nita hanya bisa menatap lantai, napasnya mulai berat. Lily melirik ke arah pintu kamar, memastikan tak ada orang mendengar, lalu berbisik lebih pelan. Dulu aku juga gitu, Nit. Gak tahu apa-apa. Dikirain cuma nyanyi, joget, temenin minum. Tapi malam sebelum aku resmi jadi Elsie, aku dipanggil Pak Didi ke kantor lantai 2. Katanya buat tes kelayakan. Aku masih bodoh waktu itu. Masuk ruangan, dikunci dari dalam. Habis itu, Lily tidak melanjutkan. Tapi Nita bisa membayangkan sisanya. Perutnya terasa mual. Seakan dunia yang baru ia pijak kemarin, kini berubah jadi rawa pekat yang siap menelannya. Kalau kamu masih bisa keluar dari semua ini sekarang, keluar aja, Nit. Jangan nunggu sampai kamu gak bisa balik, lanjut Lily lirih. Tapi dalam diamnya, Nita tahu. Keluar juga bukan perkara mudah. Ia sudah terlalu jauh meninggalkan desa. Uang sudah habis. Harapan keluarganya ada di pundaknya. Tapi harga dari bertahan, entah apakah ia sanggup membayarnya. Dari luar kamar, suara tawa para penghuni kos lain terdengar samar. Tapi di dalam kamar itu, keheningan menyelimuti dua perempuan yang sudah terlalu cepat dewasa.